Pada suatu hari, Baginda Raja merasakan sakit di seluruh anggota badannya. Untuk berjalan saja terasa berat, hingga akhirnya ia memanggil para tabib istana untuk mengobatinya. Tetapi ternyata hasilnya nihil. Semua tabib istana tak dapat menyembuhkan Baginda Raja. Karena tabib istana hingga tabib sekota Baghdad tak bisa mengobati, akhirnya Baginda Raja membuat sayembara untuk para tabib di seluruh negeri agar bisa menyembuhkan penyakitnya. Barang siapa yang bisa mengobati penyakit Baginda Raja akan diberikan hadiah uang emas yang sangat banyak. Sayembara tersebut pun menyebar hingga ke seluruh penjuru pelosok negeri hingga ke luar negeri. Banyak para tabib dari seluruh negeri, bahkan tabib dari luar negeri yang akhirnya ambil bagian untuk mengadu nasib mengobati Baginda Raja. Abu Nawas yang mendengar sayembara itu pun tertarik untuk mencobanya. Padahal ia sama sekali tak mempunyai kemampuan untuk mengobati. Hari yang ditunggu pun tiba. Para tabib bergiliran untuk mengobati Baginda Raja. Namun mereka tidak ada yang bisa mengobati penyakit Baginda Raja. Dan tibalah giliran Abu Nawas untuk mengobati Baginda Raja. Abu Nawas pun langsung menghadap Baginda Raja untuk mencoba mengobatinya. "Hai Abu Nawas, rupanya engkau ikut pula dalam sayembara yang kuadakan ini," kata Baginda Raja heran. "Benar Baginda," jawab Abu Nawas. "Apakah engkau bisa mengobati penyakitku ini?" tanya Baginda Raja ragu. "Hamba akan mencobanya Baginda. Hamba akan mencoba menerapkan cara-cara yang belum pernah dilakukan oleh tabib lainnya," jawab Abu Nawas meyakinkan. Abu Nawas kemudian meminta Baginda Raja untuk menerangkan penyakit apa yang diderita agar Abu Nawas bisa memberikan tindak lanjut. Baginda Raja pun menerangkan jika tubuhnya terasa nyeri, tangan dan kakinya terasa pegal-pegal. Setelah memeriksa, Abu Nawas tak langsung memberikan obat. Ia meminta waktu 2 hari kepada Baginda Raja untuk meramu resep obat terbaik. Di bawah pohon yang rindang, ia terus berpikir dengan keras resep apa yang akan ia berikan untuk sang raja. Maklum saja, ia bukanlah seorang tabib, sehingga ia pun bingung harus memberikan resep apa. Sambil duduk dan berpikir, dari kejauhan ia melihat seorang kakek tua yang masih sibuk sendirian memetik buah-buahan di kebun kurma. Abu Nawas yang heran langsung saja mendekati kakek tersebut. Setelah bercakap-cakap cukup panjang dengan kakek tersebut, Abu Nawas mendapat jawaban dari permasalahan yang ia hadapi. Dari kegiatan yang kakek itu lakukan, jika kakek tersebut menjadikan aktivitas memetik buah sebagai kesibukannya. Karena jika tak ada kesibukan, kakek tersebut malah merasa badannya pegal-pegal dan nyeri. Dari pertemuan itulah Abu Nawas menemukan penyebab sakitnya Baginda Raja. Pada esok harinya, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, belum 2 hari kau sudah menghadapku. Apa kau sudah menemukan obatnya untukku?" tanya Baginda Raja. "Maaf Baginda, kali ini hamba datang ke sini belum membawa obat yang dapat Baginda minum. Sebab obat yang bisa menyembuhkan Baginda hanyalah telur unta. Tetapi Baginda harus mencari telur itu sendiri dan dengan berjalan kaki. Karena jika tidak, maka khasiatnya akan hilang," terang Abu Nawas. "Kalau itu yang kau sarankan, baiklah, aku akan segera mencarinya," jawab Baginda Raja. Dengan sekuat tenaga, Baginda Raja mencoba mencari telur unta itu di pasar. Para pedagang pun terheran-heran, bukankah unta itu beranak, bukan bertelur? Tetapi mereka tak berani mengatakan hal itu, sebab yang mencarinya adalah Baginda Raja. Setelah berkeliling kota dan tak menemukan satupun penjual telur unta, Baginda Raja pun akhirnya bertemu dengan seorang nenek tua yang menjelaskan jika unta itu tak bertelur, melainkan beranak. Mendengar hal itu,
Baginda Raja pun lantas tersadar jika ia baru saja dibohongi oleh Abu Nawas. Dan akhirnya Baginda Raja pun memutuskan untuk pulang. Setelah sampai di istana, Baginda Raja merasa kelelahan setelah berjuang dengan sangat keras untuk mencari telur unta itu sendiri dan dengan berjalan kaki. Ia pun akhirnya tertidur pulas karena kelelahan yang dialaminya. Dan pada keesokan harinya, Baginda Raja merasa segar bugar dan anehnya sakit yang ia derita ikut menghilang. Ia lalu menyuruh pengawal kerajaan untuk meminta Abu Nawas menghadapnya. Tak lama kemudian, Abu Nawas pun datang menghadap. "Bagaimana Baginda? Apakah Baginda telah menemukan telur unta yang hamba anjurkan itu?" tanya Abu Nawas setelah memberikan salam kedatangan. "Hai Abu Nawas, rupanya engkau telah mempermainkanku," jawab Baginda Raja dengan marah. "Apa yang Baginda maksud?" jawab Abu Nawas. "Engkau menyuruhku mencari telur unta, padahal unta tak bertelur, melainkan beranak," terang Baginda Raja. Abu Nawas kemudian menceritakan pertemuannya dengan kakek tua itu hingga memperoleh hikmah jika anggota badan yang tak pernah digerakkan akan membuat orang sakit. Pengalaman itulah yang ingin diterapkan Abu Nawas kepada Baginda Raja, supaya ia tak hanya memerintah tetapi juga bergerak. Tentu saja Baginda tidak akan menemukan telur unta itu, sebab tidak akan mungkin ada unta yang bertelur. Tapi bukankah Baginda Raja sekarang sudah merasa lebih enakan? Tanya Abu Nawas setelah memberikan penjelasan. "Benar, apa yang kau katakan itu memang benar," jawab Baginda yang tak lagi marah dengan Abu Nawas. "Bahkan aku semalam dapat tidur dengan pulas sekali," imbuh Baginda Raja. "Kalau begitu, benar adanya jika ada pepatah yang mengatakan tidak ada kelezatan kecuali setelah kepayahan," sahut Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun tertawa dan menggeleng-gelengkan kepala atas kecerdikan Abu Nawas. Dan akhirnya Abu Nawas pun mendapatkan hadiah yang telah dijanjikan oleh Baginda Raja.